Pemirsa, senang sekali saya Nepotin Najwa dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Di tengah keramaian jalanan kota, terdapat cerita mengejutkan yang tersembunyi di balik topeng pengemis. Bukan lagi sekadar meminta belas kasihan, namun sebuah rahasia besar terkuak kehidupan mewah para pengemis yang mewahkan masyarakat. Mari kita telusuri lebih dalam kisah di balik gelar pengemis yang membuat dunia terbelalak. Di balik tirai belas kasihan, terdapat kisah tak terduga yang mencengangkan. Para pengemis di kota ternyata memiliki kehidupan yang jauh dari bayangan banyak orang. Bukan lagi sekadar mencari nafkah untuk pemenuhan kebutuhan, tetapi sebuah pemenuhan gaya hidup mewah yang menjadi kehidupan sehari-hari mereka. Di balik gelar pengemis, tersembunyi rahasia besar yang mampu mengguncang dunia. Beberapa pengemis bukanlah seperti yang kita bayangkan. Di balik topeng ini, terdapat kehidupan yang lebih dari sekadar meminta belas kasihan. Beberapa di antara mereka ada yang mengelola bisnis, memiliki properti, dan menikmati kemewahan yang sulit dipercaya. Skandal pengemis mewah ini bukanlah cerita biasa. Rahasia di balik topeng mereka mengungkapkan kompleksitas dan ketidaksetaraan yang tersembunyi di balik layar kehidupan kita sehari-hari. Dunia terkejut dengan fakta bahwa kehidupan glamor bisa terjadi di balik gelar pengemis. Namun, apakah ini merupakan bentuk manipulasi belas kasihan ataukah cerminan dari kompleksitas sosial yang kita hadapi? Dari jalanan kota ini, kita menyaksikan fenomena yang mengubah paradigma tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik topeng pengemis. Kita harus pahami bersama bahwa sosiologi itu kan membahas tentang masyarakat ya, yang di dalamnya banyak kemudian perangkat-perangkatnya, kita belajar tentang interaksi, kita belajar kemudian tentang perilaku manusia, kita belajar bahkan tentang konflik yang ada di dalam masyarakat. Nah, terkait pengemis tajir ini lebih kepada mungkin beberapa aspek kita lihat ya. Mungkin yang pertama dari segi kebutuhannya mereka ya, yang kedua dari nilai-nilai yang ada di antara mereka, lalu kemudian yang ketiga adalah selanjutnya adalah tentang perilaku ya, perilaku yang ada pada kelompok-kelompok ini. Nah, terkait itu gitu ya, di dalam ilmu sosiologi ini dikatakan sebagai sebuah masalah sosial seperti itu. Kenapa kemudian dikatakan sebuah masalah sosial? Karena kemudian eh, sebuah fenomena yang harus dilakukan penanganan seperti itu. Bukan berarti bahwa orang-orang yang melakukan aktivitas pengemis ini merupakan aktivitas yang hina, ya, aktivitas yang mendapatkan sanksi di dalam masyarakat, tidak seperti itu juga. Karena kemudian beda pengemis mungkin beda masalah, beda latar belakang, gitu ya. Ada kemudian fenomena-fenomena yang kita lihat akhir-akhir ini adalah pengemis tajir. Tetapi di balik itu ada juga pengemis yang memang benar-benar ingin memenuhi kebutuhan hidup mereka. Seperti itu ya. Itu yang harus dulu dipahami oleh masyarakat. Tetapi pertanyaannya kemudian bagaimana kemudian kita membedakan gitu kan? Karena kita hampir ketika misalnya jalan di lampu merah, kita bahkan tidak bisa mengidentifikasi mana yang benar-benar harus kita memberikan, mana yang oh ternyata ini orang kaya gitu ya, karena pasti mereka tidak membawa identitas mereka ke jalanan gitu kan. Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Nah, masyarakat kemudian harus memiliki kacamata tersendiri untuk melihat ini, dan para sosiolog juga memiliki kacamata tersendiri untuk melihat ini, bahwa ini adalah sebuah aktivitas yang harus diselesaikan baik itu di tataran pemerintah maupun di tataran masyarakat seperti itu. Jadi pemerintah masyarakat yang harus berkolaborasi untuk melihat fenomena seperti ini gitu kan. Apa yang menjadi faktor utama yang mendorong seseorang untuk memilih profesi sebagai pengemis dengan pendapatan yang tinggi? Nah, kita harus bedakan dulu antara pengemis pendapatan tinggi ataukah pengemis yang memang latar belakang memiliki level kelas gitu ya, kelas menengah atas misalnya. Nah, kalau pendapatan itu kan terkait output gitu kan. Kalau pengemis itu sebuah profesi. Nah,
di masyarakat ada kemudian kelas-kelas pembagian kelas menurut Karl Marx ya. Dikatakan bahwa ada kelas menengah bawah, ada kelas menengah dan juga kelas menengah atas. Nah, kenapa kemudian ada kelompok-kelompok orang yang turun ke jalanan untuk meminta-minta? Nah, ini adalah sebuah aktivitas untuk pemenuhan kebutuhan pada dasarnya gitu kan. Makanya kemudian ada yang namanya kalau di apa sih namanya di sosiologi ada namanya mata kuliah ilmu kesejahteraan sosial ya, bagaimana kemudian mempelajari kesejahteraan sosial masyarakat, masalah-masalah sosial. Nah, ini adalah sebuah fokus kajian dalam sosiologi. Nah, melihat fenomena ini masuk dalam masalah-masalah sosial yang harus kita pelajari dan harus kita entaskan seperti itu. Nah, pertanyaannya tadi kembali ke pertanyaan bahwa kenapa ada orang memilih profesi seperti ini? Karena profesi ini merupakan profesi yang praktis untuk mendapatkan income gitu kan. Nah, di balik itu memang pada dasarnya profesi ini dilatar belakangi karena untuk pemenuhan kebutuhan seperti itu ya. Saya mengatakan sebuah profesi karena memang itu sebuah aktivitas untuk mendapatkan uang. Nah, tetapi di sisi lain ada kemudian orang-orang mengambil kesempatan seperti itu. Misalnya, ya mungkin saja awalnya memang dia pemenuhan kebutuhan, tetapi karena terlihat ternyata masyarakat itu begitu baik, selalu memberikan di jalan dan sebagainya. Wah, tadinya yang saya berharap hanya saya pemenuhan untuk makan, minum, pakaian, tapi ternyata saya melihat ada peluang baru di sini, gitu ya. Saya bahkan mendapatkan sesuatu yang lebih dari aktivitas ini, gitu ya. Makanya banyak kemudian masyarakat, banyak kemudian kelompok-kelompok yang mengambil kesempatan ini seperti itu. Nah, tetapi di sisi lain lagi bahwasannya eh, banyak juga masyarakat yang yang memang latar belakangnya ekonominya sudah bagus, sudah baik, akan tetapi juga melihat situasi ini, wah ini kayaknya sebuah peluang baru nih, ya, sebuah peluang baru yang praktis untuk mendapatkan sebuah level ya, dengan sebuah status di masyarakat gitu kan. Memang di dalam ranah pekerjaannya mereka kelihatan bahwa mereka meminta-minta, tetapi ketika kembali ke rumah bisa saja dia memiliki segudang harta, ya, rumahnya bertingkat mungkin, kan indikator kita begitu ya. Ataukah yang kita bayangkan mungkin mereka memiliki rumah yang tiga kali tiga, empat kali empat misalnya, tetapi ternyata ekspektasi kita tidak seperti itu. Seperti itu. Bukan berarti bahwa mereka tidak bisa kaya, bukan seperti itu, tetapi yang kita harapkan bahwa mereka itu tidak turun ke jalanan, ya, tidak turun ke jalanan, tidak menjadikan ini sebuah aktivitas untuk mendapatkan secara praktis uang atau materi, gitu. Begitu mungkin, deh. Baik Ibu, terima kasih. Selanjutnya itu, apakah ada dampak sosial yang muncul akibat adanya pengemis dengan pendapatan besar terhadap struktur sosial dan nilai masyarakat? Silakan. Ya, dampak sosialnya adalah kita hampir tidak bisa membedakan pada akhirnya yang mana seseorang yang memang benar-benar membutuhkan dan yang mana seseorang yang eh, memakai topeng menjadikan itu sebuah aktivitas memperkaya diri gitu ya. Itu dampak sosialnya paling paling singkat seperti itu. Nah, kita juga harus melihat di dalam masyarakat itu kan senangnya memang memberi karena memang kita diperintahkan untuk selalu peduli sesama gitu ya. Tetapi peduli sesama ini menjadi sebuah peluang baru kepada kelompok-kelompok tertentu gitu ya untuk mendapatkan sebuah income gitu kan. Nah, di dalam masyarakat pun tidak bisa kita pungkiri ada kemudian orang yang memiliki hibah yang tinggi, ada kemudian orang yang punya sensitivitas yang tinggi, ada kemudian orang yang julid gitu ya zaman sekarang gitu kan. Julid, ini benar enggak ya? Benar enggak ini pengemis ya? Saya lihat di sana di pojok sana ada motornya gitu kan, dia datang dengan motor, dia datang dengan kendaraan yang bagus, yang notabene yang diekspektasi kita itu adalah mereka ya memang benar-benar untuk pemenuhan kebutuhannya. Tetapi ada kemudian hari ini fenomena pergeseran nilai di situ.
ya, pergeseran nilai yang dapat kita lihat. Pengemis hari ini bukanlah secara umum itu bukanlah untuk pemenuhan kebutuhan, tetapi lebih kepada gaya hidup seperti itu ya, pemenuhan gaya hidup untuk kebutuhan mereka gitu ya, untuk pemenuhan lifestyle mereka, gaya hidup mereka seperti itu. Baik Ibu, terima kasih. Selanjutnya itu bagaimanakah perbandingan antara pengemis dengan pendapatan besar dan juga pekerja yang memiliki penghasilan yang lebih rendah dalam hal kesejahteraan sosial dan akses terhadap layanan publik? Silakan. Oke, bagaimana perbandingan antara pengemis dengan pendapatan besar dan pekerja yang memiliki penghasilan yang lebih rendah dalam hal kesejahteraan sosial dan akses terhadap layanan publik? Oke, saya coba ya, agak berat ini. Perbandingannya tergantung dari sudut apa yang kita mau lihat gitu ya. Eh, Kalau misalnya pendapatan pengemis dengan pendapatan besar untuk akses layanan publik atau hal kesejahteraan, setiap orang berhak untuk hidup layak. Setiap orang berhak untuk mendapatkan kesejahteraan, ya, dan setiap orang berhak untuk mengakses layanan publik. Tidak terkecuali dengan pengemis, tidak terkecuali dengan saudara-saudara kita yang mungkin apalagi namanya tidak seberuntung dengan kita, misalnya ya pendapatannya, istilahnya seperti itu, ataupun pekerjaannya. Semuanya di mata hukum, di mata negara itu sama gitu ya. Akan tetapi ada kemudian pandangan-pandangan berbeda ketika kita melihat fenomena ini, ya, fenomena baru ini, yaitu pengemis tajir misalnya. Ya, pada akhirnya kan ada pandangan sebelah mata dari masyarakat seperti itu, dan bisa jadi ini menjadi sebuah apa istilahnya, penularan ke generasi-generasi selanjutnya. Bagaimana kemudian mendapatkan sebuah income yang praktis itu seperti apa gitu. Itu intinya deh. Baik Ibu, terima kasih banyak. Mungkin yang terakhir itu Ibu, apakah ada pola atau tren serupa pengemis dengan pendapatan besar di masyarakat lain, ataukah ini hanya merupakan fenomena lokal? Oke. Ya, terima kasih Penny. Saya pikir ini bukanlah fenomena lokal, ya, tetapi ini adalah sebuah fenomena secara dimanapun itu berada, ya. Selagi kesempatan ataupun kondisi itu memungkinkan, ya bisa saja semua bisa melakukan peluang ini, gitu ya. Tidak hanya di kota besar seperti Makassar, tetapi di kota-kota lain juga seperti itu. Bahkan mungkin di kabupaten-kabupaten di Sulawesi Selatan juga terdapat hal yang sama seperti itu. Karena kesempatan dan kondisi itu ada, ya. Melihat bahwa hari ini bukan lagi tadi seperti yang saya sampaikan, bukan lagi orang meminta-minta karena perut lapar misalnya ya, ataukah tidak bisa makan, tidak punya tempat tinggal, tapi untuk kebutuhan hidup itu semakin hari kan semakin punya tuntutan tersendiri seperti itu. Makanya ketika keinginan yang selalu ingin di apa sih namanya diaktualisasikan itu akan berdampak pada pola pikir kita. Pola pikir akan berdampak kepada pola perilaku. Apa yang kemudian harus saya lakukan? Wah, ada nih cara praktis untuk mendapatkan sesuatu. Nah, misalnya dengan salah satunya adalah mengemis ataupun melakukan hal-hal yang tidak tindak kriminal lainnya misalnya. Bisa jadi seperti itu. Begitu, Fen. Para pengemis diharapkan tidak hanya mengandalkan kehidupannya dengan menengadahkan tangannya ke bawah, dengan memanfaatkan kebaikan dan belas kasihan masyarakat. Mereka juga seharusnya memperoleh kesempatan dan dukungan untuk berusaha bekerja dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari mereka. Feni Septiani Ismail, Unas TV. Mendidik anak memang penuh tantangan dan salah satu tantangan yang sering dihadapi orang tua adalah anak yang keras kepala atau kurang kooperatif. Namun, tahukah Anda hal apa saja yang bisa menyebabkan anak menjadi sosok yang keras kepala? Simak berita selengkapnya. Mendidik anak memang penuh lika-liku, dan salah satu tantangan yang sering dihadapi orang tua adalah anak yang keras kepala atau kurang kooperatif. Sikap ini bisa membuat frustasi, namun penting untuk diingat bahwa di baliknya terdapat banyak faktor yang bisa mempengaruhi, seperti pola asuh, lingkungan, dan situasi sosial. Salah satu kesalahan umum yang dapat memperparah sikap keras kepala adalah ketidakkonsistenan dalam menerapkan aturan dan konsekuensi.
Jika anak tidak memahami batasan yang jelas dan konsekuensi yang tegas, mereka akan cenderung menguji batas tersebut dan tidak belajar dari kesalahannya. Kesalahan lain yang sering terjadi adalah kurangnya komunikasi yang efektif. Ketika anak merasa tidak didengar atau dipahami, mereka bisa menunjukkan sikap keras kepala sebagai cara untuk mengekspresikan diri. Jadi sebenarnya keras kepala ini saya istilahkan sebagai tidak kooperatif ya, atau kurang kooperatif. Jadi mungkin di bayangan saya bentuknya kurang kooperatifnya ini sehingga di label keras kepala misalnya, kurang mampu untuk mengikuti aturan atau misalnya tidak sesuai dengan nilai-nilai dan seterusnya. Atau ada misalnya sesuatu yang disampaikan kepadanya, ada instruksi tetapi instruksi itu, tidak bisa diikuti sepenuhnya. Jadi untuk hal-hal seperti ini memang banyak faktor yang bisa menyebabkan. Bisa salah satunya karena masalah pola asuh atau misalnya, lingkungan sekitar, teman sebaya, situasi di sekolah atau di komunitas dan seterusnya. Berarti, memang, kesalahan parenting ini salah satu, penyebab keras kepala? Iya, bisa menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kurang kooperatifnya anak. Nah, bisa mungkin dijelaskan lebih dalam kesalahan parenting seperti apa penyebab, keras kepala tersebut? Iya, jadi kan, sebenarnya kurang kooperatif ini banyak bentuknya ya, atau misalnya yang, Anda sebut sebagai keras kepala ini bisa macam-macam bentuknya. Kalau kita ambil satu bentuk, misalnya kurang mampu untuk memahami aturan di lingkungan atau tidak bisa mengikuti aturan di lingkungan. Nah ini, misalnya kalau kita merujuk ke pola asuh, bisa jadi misalnya di rumah ini ada pola asuh yang otoriter, jadi ada seperangkat-seperangkat aturan yang harus dilakukan, tetapi, ketika membuat aturan ini anak itu tidak diajak berdiskusi begitu tentang kenapa aturan ini harus dipatuhi, apa alasannya aturan ini dibentuk, sehingga, pada saat anak tidak melakukan aturan tersebut bisa jadi karena mereka bingung, "Kenapa ya aturan ini harus saya jalankan? Apakah ini, betul-betul memang baik untuk saya?" Dan seterusnya. Jadi biasanya di pola asuh yang otoriter itu, pihak kontrol ada sangat banyak pada orang tua dan kurang mampu melibatkan anak, pada proses-proses parenting. Jadi, betul-betul anak ini menerima instruksi harus dilakukan, anak kurang terlibat, jadi kurang ada diskusi dan seterusnya, sehingga itu bisa menjadi salah satu faktor pencetus. Atau, misalnya di rumah ini ada aturan yang tidak konsisten begitu. Jadi misalnya oleh ibu bisa, tapi oleh ayah tidak boleh, sehingga, anak ini jadi bingung apakah yang selama ini disebut sebagai aturan itu memang sesuatu yang, boleh saya langgar atau memang harus selalu saya konsisten untuk patuhi. Jadi inkonsistensi ini bisa membuat anak bingung sehingga pada beberapa situasi dia tidak mampu untuk selalu terus patuh terhadap apa yang sudah diatur atau apa yang sudah dibentuk, seperti itu. Ya, yang saya tangkap ini, komunikasi ya, salah satu akar, Ya. penyebab, kesalahan parenting tersebut. Nah, Sebenarnya lebih ya. ke peluang untuk melibatkan anak. Jadi di mana ada keterlibatan anak di dalam, proses-proses keluarga ya. Jadi kalau misalnya anaknya diajak ngobrol, tetapi, ngobrol tentang hal-hal yang terjadi saja, tetapi misalnya ada proses-proses di keluarga anak tidak terlibat, ngobrolnya itu hanya sebatas, "Hari ini ngapain? Bikin apa?" Tetapi anak betul-betul tidak punya sumbangsi kontribusi di dalam proses-proses keluarga. Nah, ini juga yang kurang ideal situasinya. Nah, selain dari, mungkin kesalahan parenting itu, apa ada faktor lain yang menyebabkan anak, kurang kooperatif? Ya, bisa itu tadi ya misalnya peer influence, pengaruh teman sebaya. Jadi, di lingkungan ternyata situasinya teman-temannya tidak sama dengan situasi yang dia hadapi di rumah, sehingga terpapar dengan kondisi yang seperti itu. Lalu ketika pulang ke rumah ini tidak lagi dibahas begitu, dan bagaimana anak disiapkan untuk ketika menemui tantangan-tantangan seperti itu di luar rumah. Nah, ini yang bisa menjadi salah satu penyebab. Jadi, bentengnya kurang kokoh ketika terpapar situasi seperti itu sehingga mudah terpengaruh.
Baik. Iya, satu juga mungkin sudah di-mention, sedikit dari awal, contoh spesifik, mungkin beberapa contoh spesifik dari, perilaku, eee, tidak kooperatif ini ya. Contohnya ya misalnya ya ada sebuah aturan, kemudian aturan itu tidak bisa, ditaati atau misalnya ketika sudah diberi satu instruksi melakukan apa, tetapi instruksi itu tidak diselesaikan hingga tuntas, bisa macam-macam. Ya, bagaimana kemudian, para orang tua ini harus, merespon, perilaku tidak kooperatif dari anak tersebut? Yang pertama ajak anak terlibat ya dengan proses-proses yang terjadi di keluarga. Jadi ketika ada aturan, anak diajak, oke aturannya memang perlu dari orang tua yang membuat aturan, tetapi, anak boleh diajak untuk berdiskusi, "Kalau menurut kamu aturan ini gimana? Kamu kira-kira bisa nggak ya mengikuti, susah mengikutinya di mana?" Jadi kita, punya peluang untuk membantu anak menyiapkan kesiapan-kesiapan psikologis untuk mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan di keluarga ini gitu. Jadi, anaknya, merasa dipahami juga ya, jadi ada komponen pelibatan anak, kemudian orang tua mendengarkan secara aktif dan penuh empati terhadap pendapat anak, kemudian ketika anak berpendapat, bagaimana pendapat anak itu dihargai dengan bukan cuma didengarkan dan, divalidasi perasaannya, tetapi kita cari solusinya bersama-sama yang juga bagi orang tua itu win, bagi anak juga merasa terakomodir, eee, perasaan yang disampaikan atau situasi tantangan yang dihadapi, seperti itu. Ya, ini sedikit kasus yang terjadi di dunia nyata. Memang, terkadang banyak, orang tua yang otoriter, tapi kembali lagi ada yang otoriter karena memang, melihat, bagaimana, tumbuh kembang dari anaknya ini sendiri, mungkin ada masalah-masalah tertentu yang membuat orang tua ini lebih protektif dari orang tua, lainnya. Nah itu, gimana? Ya, sebenarnya, saya bisa paham ya ketika misalnya ada sebuah situasi yang di mana orang tua ini harus lebih protektif, tetapi, ada beberapa tipe parenting sebenarnya. Ada tipe parenting yang otoriter, ada tipe parenting yang, permisif dan seterusnya. Nah, sebenarnya menjadi tegas itu tidak selalu berarti tidak memberikan anak kesempatan, atau memberikan anak kesempatan untuk berproses tidak selalu berarti memaklumi anak. Jadi sebenarnya semuanya ini bisa berjalan bersama-sama. Kita tetap, tegas, mempunyai batasan sama anak-anak, tetapi juga tetap melibatkan mereka pada prosesnya. Jadi yang idealnya seperti itu, karena, bukan berarti, "Oh saya otoriter, saya tegas sehingga tidak boleh memberikan anak kesempatan, pokoknya semua yang saya sampaikan sebagai orang tua itu harus diikuti." Nah itu kondisinya kurang ideal. Tetapi, bukan berarti, "Oh karena ini kayaknya salah ya, ternyata otoriter itu bisa bikin anak jadi keras kepala, membangkang dan seterusnya, sehingga kayaknya saya harus eee, lebih lemah lembut kayaknya kayaknya saya harus lebih kasih anak banyak keleluasaan, wewenang dan seterusnya, nggak usah terlalu banyak dikontrol deh," gitu. Nah ini juga tidak tepat gitu, tetap harus ada batasannya, karena kan anak-anak ini tetap butuh selalu didampingi dan diedukasi ya, seiring, berjalannya waktu, walaupun mereka sudah misalnya menginjak usia remaja dan sudah punya lebih banyak kemampuan untuk mandiri, mereka tetap harus dibimbing, pada beberapa hal atau pada beberapa aspek. Jadi, memberikan anak kesempatan iya, tetapi juga tetap tegas iya. Jadi kalau punya sebuah aturan, anaknya mengajak negosiasi, oke kamu mengajak negosiasi, apanya yang mau dinegosiasi? Misalnya, tentang sebuah hal ya, pulang malam gitu, "Saya maunya pulang malamnya lebih malam lagi Mah," gitu, dari aturan yang ditetapkan. "Oh, oke, boleh Mama tahu alasannya apa?" Gitu. Kemudian alasan ini yang kita bahas bersama-sama, kalau memang tidak boleh misalnya pulang di atas jam sekian, itu aturan yang ditetapkan, maka ya aturan itu tetap tegas. Tetapi itu tadi, perasaan anak tetap divalidasi, kemudian jika alasannya mau main, oke, masih mau main, kita kan masih bisa jadwalkan main di hari lain ya. Jadi tetap memberikan anak kesempatan untuk explore, kesempatan untuk bermain, tetapi itu tadi, ada aturan, aturan ini harus tetap dipatuhi. Karena kan
Nanti juga misalnya ketika berproses lebih dewasa, misalnya sudah kuliah, sudah kerja di semua tempat, itu juga masing-masing punya aturannya dan memang, sejak dini mereka tetap harus belajar menghargai aturan, apapun aturannya, dimanapun mereka berada. Eee, ya tadi sedikit di-mention tentang gaya parenting otoriter dan, permisif. Nah, apakah, 2 hal itu hanya 2 hal itu gaya parenting atau, masih ada lagi gaya parenting yang lain dan, yang mana yang lebih ideal digunakan dari, beberapa gaya parenting tersebut? Atau tergantung dari karakter anak-anak, lagi, disesuaikan dengan karakter si anaknya lagi, gimana? Ya, sebenarnya, banyak, eee, tipe-tipe parenting ya, tapi ini kayaknya tidak bisa kita bahas semuanya di dalam sesi ini. Mungkin butuh sesi tambahan untuk menjelaskan satu persatu supaya tidak misleading. Kalau ditanya tipe parenting yang ideal, ada yang namanya tipe parenting autoritatif. Jadi tipe parenting ini dia, membesarkan anak secara responsif, memberikan dukungan, mengencourage anak, tetapi juga punya batasan yang jelas, punya boundaries yang jelas seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi, ada boundaries dari orang tua, anak tetap punya keleluasaan untuk, punya keputusan sendiri, punya, tanggung jawab untuk menjalankan kesehariannya, dan itu tetap didampingi, tetap, didukung, tetap di-encourage. Jadi itu ada, gaya parenting yang, harusnya, ideal untuk, semua anak. Iya. Oke. Baik. Ya cukup, mungkin untuk itu, Bu, kita lanjut ke topik kedua ini tentang, eee, tumbuh kembang seorang anak di tengah keluarga yang penuh dengan kekerasan. Kan banyak kasus-kasus yang berseliweran di, media sosial tentang, keluarga yang KDRT misalnya. Nah, pertama itu, gimana pendapatnya, dari sisi, psikolog terkait seorang anak yang tumbuh dan berkembang di tengah keluarga yang penuh dengan kekerasan? Silakan. Ya, sebenarnya, situasi seperti itu bukan situasi yang ideal untuk mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Jadi, situasi yang ideal seharusnya tidak melibatkan kekerasan fisik ya, tetapi kalau misalnya anak punya kesalahan, maka memang tetap anak mendapatkan konsekuensi atas apa yang dia lakukan, tetapi konsekuensinya sebaiknya tidak berupa hukuman fisik, tetapi konsekuensi yang sesuai dengan, apa yang dia lakukan. Jadi kalau misalnya dia nggak mau ke sekolah nih hari ini karena lagi malas. Oke, kamu nggak mau ke sekolah, tapi konsekuensinya berarti kan, kegiatan yang hari ini kamu nggak ikut. Jadi tetap ada kegiatan yang harus dibawa pulang ke rumah, ada PR dari sekolah tetap harus dikerjakan, seperti itu. Jadi konsekuensinya ini tetap harus selalu sesuai dengan perilaku apa yang tidak tepat yang dia lakukan. Oke. Eee, apa upaya yang, bisa dilakukan, setidaknya dapat membantu anak dalam, situasi tersebut? Karena terkadang kan kalau misalnya menggunakan kekerasan, misalnya dalam mendidik, yang pertama bisa, menimbulkan, trauma. Saya pernah sedikit baca tentang itu, menimbulkan trauma, eee, bukan lagi rasa menghormati, tapi rasa takut yang ada dalam diri anak tersebut di keluarganya. Nah, apa yang bisa dilakukan untuk membantu anak tersebut? Ya, sebenarnya kasus, kekerasan ini cara menanganinya saya rasa berbeda ya, sangat bergantung sama bentuk kekerasan seperti apa dan bagaimana kondisinya pada saat dia mengalami kekerasan itu sehingga mungkin, bentuk intervensinya antara satu anak dan anak lainnya bisa berbeda-beda. Tetapi jika memang anak itu adalah korban kekerasan sebaiknya, dia mendapatkan bantuan profesional. Boleh misalnya diajak untuk konseling, ke tenaga profesional, ke psikolog atau misalnya ke konselor jika mana hal-hal seperti ini memang dibutuhkan dan, ada sumber dayanya yang bisa kita, jangkau untuk itu. Iya, singkat saja, mungkin closing, statement-nya, apa, yang bisa dilakukan kalau misalnya ini
terjadi di sekitar kita, mungkin di kehidupan sehari-hari, apa yang bisa dilakukan jika ada anak yang menjadi korban kekerasan? Silakan. Ya, jika misalnya anak menjadi korban kekerasan tentu perlu mencari bantuan ya, bantuan secara hukum, kemudian bantuan psikologis. Jadi, korban ini diajak untuk mengunjungi bantuan-bantuan tersebut. Saya rasa sekarang sudah banyak ya lembaga bantuan hukum yang bisa menawarkan itu secara gratis dan juga bantuan psikologis yang, bisa ditawarkan oleh pemerintah untuk membantu anak-anak seperti ini secara gratis. Jadi kita encourage anak-anak ini dan keluarga keluarga, dari anak ini untuk diajak juga. Biasanya, kan bukan cuman, anaknya saja ya yang menjadi korban, tetapi perlu dicek juga misalnya anggota keluarga lain. Apakah misalnya ada adiknya yang mungkin, tidak menjadi korban, tetapi mungkin selama ini menyaksikan. Nah, adik ini juga, boleh untuk diajak konsultasi juga. Kemudian anggota keluarga lain yang misalnya kena dampak, misalnya jika kekerasan itu dilakukan oleh ayah, kita perlu mengecek juga kondisi ibu, apakah ibu ini kena dampak juga. Jadi, semua keluarga ini mendapatkan intervensi yang tepat. Dan memang sangat berpengaruh ya bagi maksudnya kalaupun anak ini bukan korban dari kekerasan tersebut, tapi dia menyaksikan langsung kekerasan itu berpengaruh sekali pada mental si anak yang menyaksikan ini. Ya, bisa jadi itu berpengaruh ya. Kondisinya bisa berbeda-beda di setiap anak, kita tidak bisa menyamakan, tetapi apakah menyaksikan korban kekerasan dapat membawa dampak tertentu bagi, kondisi psikologis? Iya. Jadi bisa jadi misalnya bukan dia yang mengalami, tetapi itu menjadi ketakutan tersendiri bagi dia, atau, ada persepsi-persepsi yang mengganggu fungsinya pada nanti ketika usianya sudah lebih besar dan seterusnya. Nah, ini yang kita khawatirkan tidak terjadi, sehingga saudara-saudara atau anggota keluarga lain yang menyaksikan juga perlu kita tawarkan untuk bantuan. Bahwa setiap anak berbeda-beda. Apa yang berhasil untuk satu anak mungkin tidak berhasil untuk anak lain. Penting untuk terus belajar dan beradaptasi dengan kebutuhan dan perkembangan anak. Rahmatia, Unhas TV. Di tengah kemajuan teknologi yang begitu pesat, kepercayaan akan benda-benda pusaka masih banyak ditemui di kalangan masyarakat Indonesia. Keris salah satunya, lebih dari sebuah benda yang dianggap sakral. Keris rupanya dipercaya sebagai bukti dari kemajuan peradaban masyarakat Nusantara zaman Prahindu. Simak informasi selengkapnya untuk Anda. Masyarakat Indonesia terkenal dengan keragaman benda-benda pusakanya. Keris merupakan salah satu benda pusaka yang diyakini sebagian masyarakat memiliki unsur magis dan sering dikoleksi dengan tujuan tertentu. Profesor Dr. Husnul Yakin MSc adalah salah satu pengoleksi benda-benda pusaka khususnya keris. Ia mengaku telah tertarik dengan benda-benda pusaka sejak kecil. Puncaknya setelah melihat sebuah keris berbahan gading milik kakeknya, ia mulai berniat untuk mengoleksi secara pribadi. Sebenarnya kalau saya ingat-ingat ya, saya sebenarnya sejak kecil sudah tertarik dengan benda-benda seperti ini. Di kampung saya dulu ada satu semacam pasar malam lah begitu ya. Kan ada orang jualan macam-macam begitu. Kadang saya beli satu begitu. Gitu. Tapi setelah itu saya absen tidak tidak memperhatikan itu. Setelah saya lulus S3 dan sebagainya itu agak lama. Kemudian kakek saya kebetulan tuh dia punya keris. Gagangnya begini, atau orang Bugis menyebut penghulunya itu dari gading gitu ya. Waktu itu dipegang oleh kemenakan saya begitu ya. Terus waktu saya mau minta, awalnya dia bilang boleh begitu kan. Pas saya ke sana, ke rumahnya kemenakan itu, dia bilang menurut guru saya tidak boleh. Gitu. Nah dari situ kemudian, kalau begitu saya coba mau koleksi sendiri lah gitu ya. Sebelum saya koleksi itu saya pelajari dulu semuanya. Ternyata menarik ini, pusaka ini ya. Kalau kita lihat sebenarnya sebelum, ada yang menyebutkan bahwa sebelum 9 abad sebelum Masehi, itu di Nusantara ini sudah ada empu yang membuat keris seperti ini. Gitu ya. Iya, pembuatnya disebut empu. Gitu. Kalau di Bugis disebut dengan pandre besi, begitu kan? Pandre besi.
Nah, sebenarnya orang-orang Nusantara memang dari dulu, sebenarnya kan sebelum datangnya kita ini, sebelum datangnya Hindu bahkan ya, Buddha dan sebagainya, mereka adalah satu suku yang sudah beragama sebenarnya, sudah mempunyai peradaban yang tinggi sebenarnya. Belanda itu salah sebenarnya menyebut bahwa nenek moyang kita sebelum Hindu Buddha itu animisme dan dinamisme agamanya kan salah besar itu. Karena itu adalah upaya Belanda untuk mendekonstruksi peradaban Nusantara. Karena sebelumnya sudah ada namanya agama Kapitayan. Agama Kapitayan itu mereka yang percaya kepada Sang Hyang Taya. Sang Hyang Taya itu kalau dalam bahasa Islamnya disebut ghaibul ghuyub. Gaibnya yang gaib. Jadi dia tidak tersentuh, tidak bisa difahami secara materialitas. Nanti pemahamannya harus menggunakan rasionalitas yang tinggi dan sebagainya, begitu. Karena dan itu monoteis, agama monoteis itu karena menyembah Sang Hyang Taya tadi kan. Ghaibul ghuyub itu kan pasti dia adalah sesuatu yang esa, tidak ada sekutunya, gitu ya. Kalau kita mau menjelaskan tentang monoteis, itu kan butuh filsafat, gitu kan? Susah itu kita menjelaskan monoteis tanpa filsafat. Nah, orang yang paham tentang filsafat itu pasti orang cerdas, gitu kan? Belanda tidak mau bahwa orang Nusantara ini sebenarnya kakek moyangnya adalah orang yang berperadaban. Karena apa? Karena Belanda mau menjajahnya, gitu. Makanya dilakukan dehumanisasi terhadap masyarakat Nusantara. Biasanya kan kalau di dalam kebiasaan di Makassar, kalau kita mau menyuruh orang itu kan kita tidak panggil namanya, anu, gitu kan? Itu kan sebenarnya kita sedang memposisikan dia lebih rendah dari kita, gitu kan? Tapi kalau kita lagi memohon apa misalnya datang ke rektor, tidak mungkin kita bilang sama Pak Rektor, Prof. JJ misalnya, anu, tidak mungkin, gitu kan? Kita pasti namanya disebut, gelarnya apalagi, begitu kan? Supaya permintaan kita dikabulkan lah, gitu kan? Tapi kalau kita bilang sama rektor, anu, pasti tidak saya bilang siapa kau itu, gitu. Nah, Belanda sebelum menjajah dalam rangka proses penjajahannya itu dia harus melakukan dehumanisasi. Salah satu dehumanisasi itu dilakukan seperti itu tadi, bahwa masyarakat Nusantara itu dianggap tidak memiliki peradaban. Makanya animisme dan dinamisme itu kan gampang. Animisme menyembah binatang, dinamisme menyembah tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Apa susahnya menjelaskan menyembah binatang? Binatang kan real, gitu kan. Tumbuh-tumbuhan juga real, gitu ya. Nah, masyarakat Nusantara tidak seperti itu. Nah, karya yang menunjukkan bahwa mereka punya peradaban tinggi itu adalah pusaka. Karena pusaka, coba ini ya, misalnya ini. Kalau kita lihat begini, yang mana yang ujung dan mana yang pangkal? Mana yang awal dan mana yang akhir? Yang di atas. Ya? Tapi pada saat kita cabut begini, kita cabut ya, begini, yang mana yang atas? Yang mana? Di sini yang atas, gitu kan? Berarti antara awal dan akhir itu secara material tidak jelas, ya, dalam kosmologi masyarakat Nusantara. Ini sama dengan Islam. Wal awalu, dia yang kita sembah itu dia yang awal dan dia yang akhir, gitu kan? Dan itu bukan paradoks. Nanti bisa dijelaskan dalam konsep filsafat, gitu kan? Nah, makanya orang yang bisa menjelaskan itu bukan orang yang mempunyai kapasitas keilmuan yang rendahan. Belanda sengaja melakukan itu supaya orang Nusantara ini bisa dijajah. Sayangnya sampai hari ini perendahan yang dilakukan oleh penjajah Belanda itu masih melekat dalam masyarakat kita. Misalnya misalnya begini, di universitas ini kalau ada mahasiswa pakai kaos oblong, pakai sendal, pasti diusir, gitu kan? Sama tidak sopan katanya gitu. Tapi coba bayangkan kalau misalnya ada mahasiswa bule, kemarin itu pernah ada datang di sini mahasiswa bule, dia pakai celana pendek, pakai kaos, tidak ada yang usir. Kenapa coba? Itu salah satu bentuk perendahan diri kalau menurut saya, gitu. Masih tertanam sampai hari ini dan itu sangat disayangkan. Nah, makanya sebenarnya dengan kita melestarikan kebudayaan pusaka ini tadi, kita nanti bisa terhubung dengan tradisi yang tradisi yang excellent masyarakat Nusantara pada waktu itu ya, begitu.
Nah, belum lagi nanti di mana di keris atau pusaka ini kan ini ada pamor ya. Pamor itu bagian Ini yang guratan-guratan ini adalah pamor. Ini dibikin tidak sembarang. Gitu. Ada makna-makna yang tertentu. Gitu ya. Ada kalau di Jawa memang kompleks itu pamor. Nama-namanya kompleks. Kalau di Bugis Makassar lebih sederhana dibandingkan yang di Jawa. Dan kalau kita lihat seperti kemarin yang saya tulis itu, pamor itu di daerah Bugis sebagian besar itu untuk mencari rezeki. Misalnya pamor daun ase, daunnya padi, gitu kan. Kemudian bunga garam, semuanya itu berkaitan dengan mencari rezeki. masyarakat ya. Kemudian untuk pokoknya kebutuhan sehari-hari itu bisa dipenuhi oleh pamor itu. Misalnya pamor, ada di sini sipak sikadong. Itu kan ada pertemuan dua hal di situ ya. Itu biasanya dipakai untuk negosiasi, biasa dipakai untuk melamar gitu. Biasanya orang Bugis kalau melamar membawa itu diselipkan di sini gitu supaya dealnya tidak terlampau repot gitu. Nah, seperti itu. Nah, hampir jarang sebenarnya benda pusaka itu dipakai untuk berkelahi. Cuma satu pamor itu sebenarnya yang dipakai untuk berkelahi. Yang hitam saja. Tidak ada pamornya. Disebutnya malela ya, gitu. Itu biasanya dipakai oleh para petarung, fighter gitu ya. Atau laskar-laskar atau tentara-tentara kerajaan itu dia simpan itu. Menurut kepercayaan Bugis Makassar, kalau pamor yang malela tadi itu disimpan oleh petani, gagal itu proses pertaniannya. Disimpan oleh orang yang punya peternakan bisa gagal itu peternakannya. Pokoknya tidak berhasil usaha itu karena dia dikhususkan untuk para fighter, petarung, kesatria dan sebagainya. Orang-orang yang tidak ada kaitannya pekerjaannya dengan tanaman, flora fauna dan sebagainya gitu. Nah, makanya dulu kan di Nusantara ini ada kasta-kasta. Kasta-kasta itu bukan untuk membedakan orang ya, tapi untuk organisasi secara sosiologis. Karena kalau orang pedagang kemudian dia terlibat dalam politik, menurut orang dulu, ini rusak ini nanti ya. Nanti semua hal yang bersifat politik itu diperdagangkan. Seperti sekarang ini kan, para pedagang terlibat, makanya disebut peng-peng, pengusaha, penguasa. Kalau dulu tidak boleh, penguasa itu menjadi pedagang, tidak boleh sama sekali. Kesatria itu penguasa gitu kan. Di atasnya itu ada brahmana, gitu kan. Nah, ini sebenarnya sesuai dengan falsafahnya Pancasila, sila keempat. Kalau kita lihat di sila keempat itu kan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hikmat itu siapa? Saya dari SMP saya tidak paham itu kalimat ini. Nanti setelah saya di universitas baru kemudian agak sedikit paham. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Hikmat itu kan dari bahasa Arab ya, hikmah, gitu kan? Yang mendapatkan hikmah dari menurut Al-Qur'an itu adalah para nabi, kemudian al-abror, kemudian ulil albab. Ya, orang yang tercerahkan. Ulil albab itu karena dia zikir, kemudian pengamatan empiris dan sebagainya, sehingga kemudian dia bisa menyimpulkan seluruh alam semesta ini tidak ada yang batil, tidak ada yang salah. Gitu kan di Al-Qur'an sebutkan seperti itu. Nah, inilah hikmah itu sebenarnya. Jadi yang diinginkan oleh Pancasila di sila keempat, rakyat ini dipimpin oleh seorang yang ahli hikmah, orang yang punya kecerdasan yang luar biasa, kemudian pendekatan diri kepada Tuhan yang juga luar biasa, dan itu juga memang disimbolkan oleh benda-benda pusaka. Gitu ya. Misalnya ini kalau dalam tradisi Bugis disebut panghulu, gitu ya, yang tempat pegangannya. Kalau ini disebut banua, gitu kan. Berarti kan kalau besinya disebut bila besi saja ya. Besi ini bukan benda-benda bumi ini, besi. Di Al-Qur'an disebutkan dan memang secara ilmiah besi itu berasal dari di luar bumi, dia jatuh, meteorit lah seperti itu ya. Nah, seorang panghulu dia tidak akan menjadi panghulu kalau dia tidak tertancap di bilahnya ini kan, di bilah besinya ini. Nah, tetapi bilah besi ini berbahaya kalau dalam posisi seperti ini saja kan, dia bisa liar ini, gitu kan? Dia harus masuk di panghulu, gitu kan? Di Banua, betul.
di Banua. Banua itu kan masyarakat, gitu kan? Berarti ini adalah tadi dia bisa menjelaskan tentang konsep ketuhanan, yang ini nanti sudah bisa menjelaskan tentang konsep kenegaraan, gitu? Penghulu, gitu? Yang mempunyai ilham berupa besi tadi itu kan ilham, inspirasi dari atas, ya dia bisa mengakses sesuatu yang dari atas, tapi dia akan bahaya ini orang-orang seperti ini kalau dia tidak dekat dengan masyarakat, maka dia harus disarungkan di sini. Makanya ketika pusaka seperti ini manfaatnya bukan untuk bertarung, manfaatnya adalah untuk mensejahterakan rakyat, gitu. Jadi ini sama sekali tidak ada konsep syirik dan sebagainya, gitu ya. Bahwa nanti dia mempunyai kekuatan tertentu itu karena waktu dia dibikin ini kan tidak sembarang. Waktu dibikinnya ini tidak sembarang, begitu kan? Harus si empunya atau pandai besi itu harus puasa, gitu kan? Dan sebagainya, sehingga kemudian proses, dan ini kan ditempa, dilipat-lipat, jadi besi itu ditempa-tempa dulu, kemudian satu lagi ditempa, dilipat, digabungkan begini, supaya nanti kemudian bahan pamornya juga digabungkan, sehingga nanti bisa membentuk guratan seperti ini kan, ada guratan-guratan ini. Tadi proses pembuatan. Proses pembuatannya dilipat-lipat, dan dia butuh puasa dan sebagainya seperti itu. Makanya raja-raja dulu di seluruh Nusantara ya, dia mempunyai pandai besi sendiri, dan ini nanti turun temurun itu, karena memang ada ilmunya tersendiri, gitu kan. Nanti itu Prof, ilmunya atau proses-proses khusus yang dilakukan itu yang kemudian memasukkan energi di sini, begitu kan. Nah itu hanya orang yang mengalami spiritual disclosure yang atau penyingkapan rohani yang bisa melihat bahwa ini ada energinya ataukah tidak, begitu. Nah biasanya memang diselipkan di pamor. Pamor ini nanti akan membentuk energi itu. Nah konsep syirik itu sebenarnya tidak ada di Nusantara, gitu kan. Maksudnya orang Nusantara tidak pernah mengenal konsep syirik. Sebenarnya Islam yang kita pahami juga itu syirik itu ketika menyekutukan Tuhan itu seperti orang-orang jahiliyah dulu. Orang jahiliyah dulu itu dia percaya kepada Allah. Tetapi dalam proses ritualnya dia menghadirkan Lata, Uzza, Manata dan sebagainya, berhala-berhala itu kan. Nah, berhala-berhala ini kepentingannya untuk apa? Bukan untuk kepentingan ritus sebenarnya. Kepentingannya adalah kepentingan penguasaan secara sosiologis. Gitu. Karena masyarakat dari suku-suku Arab yang marginal dan sebagainya itu nanti dikuasai oleh suku-suku yang besar ya. Kayak misalnya Bani Umayyah atau Umayyah ya. Umayyah ini memegang kekuasaan tertentu di Mekah. Mekah itu kan jangan dibayangkan bahwa dulu itu tidak mengglobal. Mekah itu adalah sentrum kegiatan perekonomian dunia, gitu kan. Nah itu kemudian dikuasai oleh orang-orang yang memiliki patung tadi, gitu. Nah, makanya diletakkan di Ka'bah juga. Jadi menyandingkan konsep penguasaan religiositas sosiologis di tempat itu digabungkan dengan agama Ibrahimi, gitu kan. Karena agama Ibrahim itu kan simbolnya adalah Ka'bah tadi kan. Ya, Ka'bah kan dibangun oleh Ibrahim, gitu kan. Nah akhirnya masyarakat kemudian dikooptasi sama Umayyah, gitu kan. Nah disitulah Muhammad hadir, gitu kan, untuk membebaskan supaya masyarakat tidak menyetor kekuasaannya ke penguasa sosiologis pada waktu itu dengan patung-patung itu tadi. Makanya kamu jangan menyandarkan semua hal itu pada patung-patung itu, karena patung-patung itu tidak mempunyai kekuasaan apa-apa, begitu kan. Nah beda konsepnya dengan di Nusantara. Di Nusantara tadi yang saya bilang, sebelum Rasulullah hadir di Mekah, itu mereka sudah beragama Kapitayan tadi. Dia menyembah Sang Hyang Taya tadi. Nah Sang Hyang Taya itu diambil dalam tanda kutip kekuatannya dimasukkan di benda-benda seperti ini. Karena sebenarnya kan kalau kita minum obat, misalnya kita flu, biasanya minum apa kalau flu? Minum obat penawar flu, gitu kan. Apakah kemudian kita meyakini bahwa yang menyembuhkan itu adalah obat ini? Tidak kan? Dia cuma perantara, gitu kan?
Nah, keris dan sebagainya ini dibuat oleh masyarakat Nusantara sebagai perantara kekuatan. Sebenarnya keperantaraan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Berdoa saja langsung kepada Allah, masih ada perantaranya. Lidah kita untuk kemudian mengartikulasikan kata-kata. Oke lah kita baca dalam hati, dalam tanda kutip. Itu kan berarti pakai hati juga. Masih ada yang perantara, toh? Begitu. Kemudian misalnya kita haus. Apakah pada saat kita haus kemudian kita langsung minta kepada Allah, ya Allah lepaskan dahaga saya? Enggak kan? Minum. Dan itu adalah cara Islam. Minum kan? Minum berarti benda itu. Apakah kita meyakini bahwa benda ini yang kemudian menghilangkan dahaga? Tidak. Makanya Islam mengajarkan setiap makan, minum, dan mengerjakan apapun dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Supaya kemudian kita terus-menerus tersambung. Artinya apa? Tidak ada musyrik itu yang seperti itu. Misalnya kita juga pergi ke kuburan, gitu kan? Ke kuburannya ulama lah, anggap aja begitu kan? Ulama itu kan, tadi barusan saya baca satu hadis, barang siapa yang menuntut ilmu, kemudian dia meninggal dalam posisi menuntut ilmu itu kan bisa kita belajar ya, bisa kita meneliti, bisa kita menulis hasil penelitian, kan itu menuntut ilmu kan, termasuk menuntut ilmu. Pada saat kita mati dalam kondisi seperti itu, kita mati syahid. Nah orang yang mati syahid itu, kata Al-Quran, dia tidak mati, tapi bal ahya inda rabbihim yurzakun. Dia di sisi Allah mendapatkan rizki. Ya? Kita sekarang ini yang hidup, belum tentu kita pada posisi di sisi Allah saat sekarang ini. Apalagi mendapatkan rizki. Jadi kalau ada orang minta tolong, sebenarnya lebih memungkinkan orang yang mati syahid tadi itu dibandingkan kita. Ya kan? Jadi meminta kepada orang yang mati syahid, itu bukan sesuatu yang syirik. Karena dia hidup tuh. Bal ahya inda rabbihim. Bahkan di awalnya itu jangan kamu katakan orang yang meninggal dalam kondisi syahid itu mati. Jadi kita dilarang oleh Allah menyebut orang yang mati syahid itu mati. Ya, tapi dia hidup dan mendapatkan rezeki dari Allah. Kalau dia mendapatkan rezeki kan kita bisa minta raji-rajinya toh. Gitu. Iya. Sederhananya seperti itu. Berarti misalnya Pangeran Diponegoro, ini pejuang yang luar biasa itu. Dia ini Pangeran Diponegoro ini salah seorang yang mendekonstruksi atau melawan Belanda sampai kemudian Belanda kebingungan itu untuk menghentikan semangat jihad dari pasukannya di Diponegoro, karena Java Orlog itu perang Java, disebutnya perang Java oleh Belanda kan, itu 5 tahun tidak berhenti gitu Pangeran Diponegoro. Dan Pangeran Diponegoro ini pecinta benda-benda pusaka. Di dalam makamnya situ ada dimasukkan itu pusaka yang dia bawa. Dia itu banyak sekali itu koleksi benda pusakanya itu Pangeran Diponegoro, dan dia paham betul tentang itu. Kan kalau kita lihat di gambarnya dia bawa keris gitu kan dalam menunggangi kuda gitu kan. Nah, itu dia pakai gitu ya. Dan dia adalah seorang yang syahid ya. Dan kita datang ke sana meminta sama Pangeran Diponegoro, tidak ada masalah sebenarnya. Gitu kan. Nah, posisinya sama dengan benda-benda pusaka juga gitu kan. Yang salah itu begini. Kalau kita haus kemudian kita minum bensin. Salah lah gitu ya. Ya, itu wasilah yang salah. Sama kalau kita lagi ada keperluan mistik tertentu, kita datang kepada dukun yang abal-abal, gitu kan? Kan sekarang banyak sekali dukun abal-abal. Dan dukun juga memang dukun dalam pengertian yang negatif ya. Dia menggunakan jin jahat ya. Karena syaitan itu kan sifat jahat. Jadi jin itu kan ada yang jahat, ada yang tidak ya, gitu ya. Nah, jin yang jahat ini itu adalah syaitan. Nah, kita bekerja sama dengan itu yang salah, gitu kan. Tapi kalau kita bekerja sama dengan para ulama, ya, yang pembawa-pembawa agama ini, dan kemudian kita minta berkah dari dia dan sebagainya, yang ulil albab tadi itu tidak jadi masalah, gitu. Baik dia dalam posisi hidup maupun posisi dalam posisi meninggal, gitu. Nah, yang kembali ke pusaka ini. Nah, pusaka ini dikonstruksi oleh para pandai besi atau empu. Empu ini juga kan orang-orang yang luar biasa dia ya, hidupnya dia tidak materialistik dan sebagainya begitu kan. Dia sudah lepas dari semua itu. Ada syarat-syaratnya juga ya untuk menjadi iya, Dan nanti juga posisinya juga bergradasi ya. Ada yang memang dia sudah lepas betul dari pengertian duniawi, makanya dia
apa namanya, biasanya dia bisa buat keris itu dari benda apa saja. Bahkan kalau dalam cerita di Bugis itu pusaka namanya tukbang itu dibikin dari busa air. Terus busa air. Makanya dia kalau di air itu tidak tenggelam. Gitu. Nah, jadi dari busa air itu. Ada itu, Prof. Iya, ada orang-orang Bugis punya, tapi banyak yang meniru ya, yang KW-nya juga banyak, gitu ya. Nah, tubang itu modelnya hampir seperti ini ya, tapi ini bukan tubang ini. Modelnya hampir seperti ini. Dia seperti, kalau ini kan seperti jantung ya, gitu. Modelnya seperti ini dan kalau ditaruh di air dia tidak tenggelam, mengapung. Terus kadang juga dia bikin dari besi kemudian dia pencet-pencet begini, gitu. Itu yang sudah sangat tinggi spiritualitasnya, apa namanya, dan dia sudah tidak membutuhkan yang hal-hal yang bersifat materi dan sebagainya. Dia biasanya raja pesan khusus untuk ke orang yang seperti ini untuk kepentingan-kepentingan tertentu, menjaga wilayahnya dari bala, menjaga dari kerusuhan dan sebagainya, juga untuk memperteguh kewibawaannya dan sebagainya. Pamor yang namanya pamor junjung derajat itu dipakai memang untuk para pemimpin gitu ya, supaya dia kewibawaannya semakin tinggi. Jadi pamor-pamor itu hampir sebagian besar bukan untuk berkelahi gitu. Itu salahnya pandangan saat sekarang, dan itu juga bukan persoalan syirik. Kalau orang yang mengerti tentang energi dia akan melihat ini ada energinya begini dan sebagainya. Jadi Nah, seperti itu. Itu hanya definisinya saja nih yang perlu diluruskan. Iya, Ini hanya sebagai media seperti itu ya, Prof. Iya. Dan semua orang baik itu sebenarnya yang mempunyai pemahaman yang tinggi maupun yang rendah, orang Islam ya, hampir nggak ada lah yang mempercayai ini sebagai Tuhan. Gitu? Tidak ada. Itu kan karena Tuhan sudah definisinya jelas itu. Gitu kan? Nah, hanya kemudian nanti masuknya gerakan-gerakan tertentu dalam Islam yang dia berusaha untuk melakukan katanya purifikasi, padahal untuk kepentingan kelompoknya itu ya, menyebut ini syirik, ini bid'ah dan sebagainya. Padahal tidak ada yang syirik, coba. Tadi yang seperti saya terangkan tadi kan. Nah gitu. Dan sebenarnya posisinya itu sama. Kalau Anda lihat di sini ini kan ada guratan-guratan ya tertentu ya. Iya. Itu namanya khiris. Nah kalau di cincin seperti ini ditulis sesuai dengan kaligrafinya lah ya, gitu ya. Nah sebenarnya ini kaligrafinya untuk keris itu adalah pamor ini tadi, begitu. Jadi dia tidak tapi ada juga setelah era Islam masuk, kadang di sini ditulis misalnya yang di Al-Quran di surat Al-Kahfi waliyatalattaf gitu kan, yang di tengah biasanya ditulis begitu. Ada juga yang ditulis dengan bismillah dan sebagainya. Berakulturasi ya kemudian. Iya, maksudnya Islam kemudian ada yang membuat pamornya seperti itu. Kalau ini namanya pamor, kalau bentuk ininya ini namanya dapur. Dalam perkerisan Nusantara. Bentuknya ini kan modelnya seperti ini. Kalau ini kan agak berbeda ya. Nah ini ada lengkungan begini, berarti dia berbeda kan sama ini kan. Nah, kalau ini juga ini sebenarnya makhluk naga yang disimbolkan di sini. Gitu kan? Masing-masing punya maknanya. Punya maknanya masing-masing begitu. Jadi kembali lagi tadi ke pusakanya. Setelah kemudian masyarakat yakini begitu ada makna-makna yang tersirat dan kemudian benar-benar terjadi begitu dalam kehidupannya, Prof. Kayak tadi misal dia seorang pegang keris kesatria disimpan di rumah petani itu bakal gagal. Ada penjelasan secara adanya itu, Prof. Karena energi dari keris yang untuk fighter tadi itu panas dia energinya gitu kan, sehingga dia tidak ramah terhadap flora fauna. Jadi hewan-hewan ini kan dalam kondisi tertentu dia lebih sensitif dibandingkan kita, gitu kan. Nah, kitanya yang tidak begitu sensitif ya, karena kita tidak pernah dilatih, diri kita tidak pernah melatih untuk supaya sensitif sehingga bisa melihat itu. Kalau empu-empu dan sebagainya itu mereka sangat sensitif, merasakan itu. Sensitivitas itu kan kalau kita lihat kan di dalam tubuh kita kan ada 5 panca indera ya.
Kemudian ada satu lagi di dalam diri kita yang kalau beberapa filosof itu menyebut sensus komunis, kumpulan dari sensor-sensor. Komunis itu kan kumpulan ya. Kalau itu nanti dalam bahasa Islamnya disebut his al-mustarak, sama sebenarnya adalah kumpulan dari sens itu. Nah, kapan sens ini bekerja? Itu pada saat tubuh materi kita itu off atau semi off lah gitu ya. Selama tubuh materi kita tidak off, itu sensus komunis tidak bisa bekerja, tidak aktif lah dia ya. Contohnya apa? Tidur. Pada saat tidur kita sering mimpi gitu ya. Itu mimpi kan kalau didekati dengan logika formal itu banyak yang tidak logis gitu. Kadang kita seperti ada di Makassar, tapi pada saat yang sama ada di Berlin, misalnya begitu ya. Kadang kita ada seperti di bumi ini, tapi pada saat yang sama kenapa kita ada seperti juga melayang-layang di tumbuhan dan sebagainya, pohon-pohon yang besar begitu kan? Itu sebenarnya tidak logis kan? Terjadi sintesis hal-hal yang tidak logis di dunia empiris, tapi itu kita alami. Itu karena apa? Karena kita posisi tubuh materi kita itu off. Tidur. Makanya kita disuruh oleh Allah untuk puasa. Puasa itu apa? Menjaga jarak antara kita dengan sesuatu yang bersifat materi, gitu kan? Rasa lapar kemudian muncul. Itu terjadi jarak antara yang materialitas dengan jiwa kita. Nah, diharapkan apa ujungnya puasa itu? La'allakum tattaqun. Orang bertakwa itu lebih dekat kepada Tuhan, gitu kan? Tattaqun itu kan bahasa aslinya adalah takut, tapi sebenarnya adalah mendekatkan diri kepada Tuhan, gitu kan? Nah, semakin dekat kepada Tuhan itu tidak dimungkinkan kalau masih terperangkap oleh hal-hal yang bersifat materi, gitu kan? Semakin kita terperangkap, terjebak dalam materialitas ini, semakin kita tidak bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Makanya Allah menganjurkan kita untuk puasa supaya kamu itu dekat dengan saya, dengan dekat itu kamu bisa keluar dari alam materialitas ini. Dengan keluarnya alam materialitas, kamu lebih mendapatkan banyak informasi. Karena alam materi ini kan terbatas informasinya, gitu kan? Di sini saja kita tidak bisa melihat di ruang sebelah, gitu kan? Tapi seandainya pada saat sekarang ini kita keluar, jiwa kita bisa keluar, itu bisa lihat di sebelah, gitu kan? Dan yang seperti itu bagi masyarakat Nusantara dulu itu biasa. Jiwanya keluar untuk kemudian melihat di wilayah-wilayah yang lain itu hal yang biasa gitu. Gitu kan? Nah, tapi setelah kehadiran Belanda itu akhirnya potensi-potensi itu tidak ada. Ya. Kemudian juga di universitas kita yang materi ini tidak ada satu fakultas yang kemudian mengayomi ilmu yang tadi, gitu kan? Ilmu perkerisan yang empiris saja tidak ada. Harusnya di Fakultas Budaya, Ilmu Budaya, itu ada satu prodi. Bikinlah prodi vokasi misalnya pembuatan keris ini. Karena kalau tidak ini nanti para pandre ini musnah. Gitu kan? Yang ada di Bono, yang ada di Sopeng, yang ada di Taeng di sana. Tinggal sedikit. Nah, itu harusnya Unhas punya kepedulian tentang itu. Gitu kan? Karena ini kan ilmunya terukur semua sebenarnya. Cara pembuatan ini terukur semua untuk melipat-lipat menghasilkan pamor seperti ini. Ini tidak sembarang, ada hitung-hitungannya, gitu kan? Nah, kalau ilmu mengayomi itu menarik gitu kan? Dari situlah nanti akan terjadi penyatuan antara sesuatu yang empiris dan non empiris. Bisa dimulai dari situ. Kalau pernah lihat film tentang Ramanujan ini adalah seorang ahli matematik dari India. Filmnya itu kalau tidak salah judulnya The Man Who Knows Infinity. Jadi orang yang tahu tentang sesuatu yang tidak berbatas, gitu kan? Nah, orang ini adalah Ramanujan ini adalah seorang penganut Hindu yang taat, ya. Dan dia senang matematik memang dari kecil, ya. Tapi karena dia seorang yang taat tadi, dia mengalami spiritual disclosure. Dia memahami matematik itu tidak sekedar dari rasionalitas empiris, tapi dia semacam mendapatkan ilham dari dewa Ganeshanya, gitu kan? Terus suatu ketika sampailah dia itu ke Cambridge. Dia difasilitasi oleh oleh pejabat di India pada waktu India kan dijajah sama Inggris ya. Ada seorang pegawai
di pemerintahan Inggris di India situ, yang kemudian kenal dengan Ramanujan. Akhirnya dilihat bakat matematiknya luar biasa, dikirimlah dia ke Cambridge, dia dapat beasiswa di sana. Akhirnya di Cambridge itu dia bisa menyelesaikan persoalan matematik atau rumus-rumus matematik yang tidak bisa diselesaikan oleh si Hardy. Namanya ada seorang profesor dalam bidang matematik namanya Hardy, dan kelompoknya itu tidak bisa menyelesaikan, tapi Ramanujan bisa menyelesaikannya, gitu. Nah sehingga, dan itu terdokumentasi gitu. Terus Ramanujan suatu ketika ditanya sama si Hardy, kamu yang seperti itu dari mana, katanya gitu. Dia bilang semua rumus-rumus itu hadir begitu saja dalam pikiran saya dan kemudian masuk ke lidah saya dan saya sampaikan kepada kamu, katanya begitu. Nah ini kan luar biasa gitu kan, hal-hal yang seperti itu bisa terjadi ketika orang melakukan ritualitas sebagaimana para pandai besi ini, para empu ini, gitu kan. Nah dengan begitu kan nanti UNAS akan bisa memperkaya ini, bahwa sejatinya ilmu itu bukan sekedar empiris, tapi ada ruang non empiris yang bisa kita gapai. Harusnya tidak dibenturkan. Justru harus dikerjasamakan, begitu kan. Karena pada dasarnya nanti kalau kita lihat dari filsafat ilmu itu semua hal-hal yang bersifat empiris itu datangnya dari non empiris, gitu kan. Kalau kita menulis gitu, gagasan itu kemudian timbul dari mana coba, gitu kan? Dari pikiran kita. Kadang tiba-tiba muncul saja ada inspirasi seperti ini. Hanya orang empiris terlalu sombong, begitu kan? Bahwa itu seolah-olah dari dirinya gitu. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Apa semua yang ada di dalam dirimu itu dari Tuhanmu, begitu kan? Nah dari Tuhanmu lewat mana? Tidak lewat empiris itu, gitu kan? Karena Tuhan itu adalah maha abstrak, gitu kan? Ghaibul ghuyub gitu tadi, sang yang taya tadi, gitu kan? Nah itu masyarakat empiris yang tidak mau membuka diri untuk bersentuhan dengan non empiris, sebenarnya pada saat yang sama dia agak tidak mau mendalami agama, begitu kan? Padahal diajarkan dalam agama itu jangan berpatokan pada sesuatu yang empiris saja, tetapi lihat juga hal-hal yang non empiris di alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Terusnya apa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi itu percaya kepada yang gaib. Percaya itu bukan sekedar ya udah saya percaya. Tidak seperti itu di dalam Islam itu. Percaya itu ada perjalanan-perjalanan seperti yang dilakukan oleh Ibrahim. Ya kan? Ibrahim itu kan melakukan perjalanan empiris itu. Ya kan? Bertanya siapa Tuhan itu. Kemudian awalnya dibilang bintang, kemudian bulan. Bulan ternyata kecil, lebih besar ini matahari. Ternyata matahari juga tenggelam dan sebagainya. Begitu kan? Akhirnya dia mempercayai kepada Tuhan yang satu, Ghaibul ghuyub, atau dalam bahasa Nusantara adalah Sang Yang Taya tadi. Nah, begitu kan? Nah, jadi sebenarnya ini adalah wasilah, tidak sekedar sebagai untuk kepentingan mensejahterakan masyarakat atau kepentingan hal-hal yang bersifat ekonomis. Ini juga adalah wasilah menghubungkan kita dari yang empiris dan non empiris gitu. Makanya sangat urgen sekali Fakultas Ilmu Budaya itu membuka vokasi pembuatan keris gitu, supaya terlestarikan ini kebudayaan ini kan, gitu kan. Supaya juga nanti orang-orang yang selalu membawa keris begini untuk berkelahi, ternyata ini fungsinya bukan untuk berkelahi, gitu kan. Dia dapat dari nenek moyangnya misalnya keris ini, gitu. Wah, dianggapnya ini benda tajam. Ya sudah, kalau nanti dibawa untuk tawuran, gitu kan. Padahal fungsinya bukan untuk tawuran nih, seperti ini, gitu kan. Ada misalnya yang pamor ada air menetes katanya, gitu kan. Atau ada juga namanya pamor Wahyu Timurun. Itu bagus sekali untuk para intelektual dia pakai, karena akan membuka gerbang spiritualitasnya dia untuk mengakses pada dunia yang non empiris, gitu kan. Kalau dia membawa itunya di rumah, atau tadi itu yang disarankan supaya dibawa terus di tas, gitu ya. Iya, karena orang-orang Bugis Makassar menyebut laki-laki itu kalau tidak bawa pusaka bukan laki-laki itu, gitu kan? Gitu. Simbol kejantanannya, gitu. Karena punya banyak manfaat, gitu kan? Gitu. Oke, mungkin cukup Dika. Iya. Terima kasih banyak. Keris merupakan perwujudan antara ilmu empiris dan non-empiris yang mestinya diwadahi oleh perguruan tinggi.
Ia berharap Unhas bisa menjadi perguruan tinggi yang peduli akan kelestarian budaya ini. Ulang, ia berharap Unhas bisa menjadi perguruan tinggi yang peduli akan kelestarian benda pusaka ini. Iva Syarahman, Muhammad Syaiful, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Putri Najwa, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.